Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Di video kali ini Bapak Ibu ada informasi menarik nih yang menjadi pertanyaan subscriber. Pertanyaannya seperti ini, Pak Admin beredar informasi bahwa kenaikan gaji berbasis sertifikasi guru. Validkah info tersebut, Min? Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu karena memang ada beberapa media nasional ya. Ini salah satunya media nasional ya, kompas.com. Bapak Ibu tentu tidak asing lagi dengan media ini. Ini media nasional yang kredibel yang terdaftar di Dewan Pers. Judul beritanya, rencana kenaikan gaji guru di 2025 bakal berbasis sertifikasi. Nah, memang ada berita ini Bapak Ibu ya. Nah, tapi perlu kita pahami, ini kan masih sifatnya planning, Bapak Ibu, rencana. Jadi, Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa hingga hari ini belum ada regulasi final dari pemerintah atau dari Kemdikbud tentang bagaimana skema kenaikan gaji guru tahun 2025 itu. Jadi, saran dari admin, saran dari kami tidak perlu risau. Yang pasti dalam paparannya terkait kenaikan gaji, Pak Menteri menyebut PNS, P3K, dan honorer. Ya, jadi sasarannya bukan hanya ASN, tapi Pak Menteri juga menyebut honorer. Seperti apa spesifik terkait skemanya? Nah, ini yang belum dipublis oleh kementerian, bahkan besarannya pun belum dipublis, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, negative thinking atau seperti apa, kita positive thinking saja, karena sekali lagi dalam paparannya Pak Menteri menyebut ASN dan honorer. Kita tunggu informasi valid dari kementerian, informasi terbaru, resmi terkait besarannya, kemudian siapa penerimanya, lalu kita bisa menyimpulkan seperti itu Bapak Ibu. Kami pasti insya Allah akan sampaikan ketika memang sudah ada informasi dari kementerian. Hingga hari ini, keterangan dari Pak Menteri ini Bapak Ibu, terkait kenaikan gaji itu, Pak Menteri menyebut PNS, P3K, dan honorer. Pemerintah dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN yang dia adalah PNS, ada juga ASN yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu. Ya, itu soal kabar gembira guru tadi itu gimana? Bisa dielaborasi kabar gembira guru? Tadi untuk program unggulan Pak Prabowo tadi itu. Sedang kita hitung, kita hitung angkanya dan kita hitung jumlahnya. Karena waktu ketemu dengan Bu Menteri Keuangan, beliau menyampaikan tolong Pak Menteri dihitung persis angkanya supaya tepat sasaran dan bisa memberikan jawaban atas aspirasi yang selama ini sangat kuat berkembang di masyarakat. Artinya pengangkatan guru baru atau bagaimana, Prof? Mungkin sebagian ada, terutama untuk guru-guru BK ya, itu kan memang kita kurang ya. Tapi nanti jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan karena harus dihitung dulu kebutuhannya dan juga nanti tahapannya berapa lama. Sudah ada targetnya mungkin, Prof, kapan akan dilaksanakan untuk kenaikan gaji? Kalau kenaikan gaji insya Allah tahun 2025 sudah. Tapi jumlahnya berapa ya tunggulah, biar ada kejutan dikit ya. Jumlah pengangkatannya berapa, Prof? Ya jumlah bukan pengangkatan ya, tapi mungkin sertifikasi guru ya. Peningkatan kejajarannya melalui sertifikasi. Itu ya di angka sekarang lumayan, Kalau sementara di angka yang saya terima dari Bu Dirjen itu ada sertifikasi guru itu ada 606.000 rupiah. Untuk matematika yang ditunjang TK itu seperti apa itu nanti hasilnya bentuknya? TK itu kan main-main kan? Jadi matematikanya yang main-main. Karena prinsip di TK itu kan bermain sambil belajar. Jadi jangan dibayangkan matematika di TK itu seperti yang bikin orang mumet itu, tapi hanya senang-senang aja mengenal bilangan, mengenal perkalian, tapi dengan cara bermain. Dari yang saya begini, ini ada 5 wartawan, itu kan matematika kan, 1 wartawan
media, satu media cetak, satu wartawan TV. Itu kan matematika, tapi sambil dia main gitu. Kemudian Mas Ubay punya 5 roti, kawannya 3. Nah, bagaimana baginya? Nah, itu kan nanti dia bisa bermain di situ kan dengan pendekatan-pendekatan yang konkret, operasional, kemudian sambil bermain gitu. Nah, nanti kalau misalnya lah, kan ini rotinya 5, 3, ini bagaimana baginya? Itu kan matematika, sambil diajari nilainya bagaimana? Sebagai manusia kita harus saling berbagi. Ya jangan diambil sendiri, berbagi dong, gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Itu namanya belajar, ya kan? Tapi mereka sesungguhnya bermain. Jadi paradigmanya begini. Kalau TK itu bermain sambil belajar. Kalau SD belajar sambil bermain, nah gitu. Tapi tidak main-main ya, belajar juga. Gitu. Pak Prabowo sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan, itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Itu sedang kita hitung karena nanti nominalnya tidak sama. Nominalnya tidak sama sehingga kita harus hitung betul. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi data yang kita. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada rebutan nanti. Pesan tersendiri gitu dari Pak Prabowo terhadap pendidikan mungkin? Ya, beliau berkali-kali menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kita membangun sumber daya manusia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan negara yang hebat. Berkali-kali beliau menekankan di antara program besar beliau selain hilirisasi adalah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga beliau memberikan perhatian serius termasuk misalnya usaha untuk bagaimana bisa mendirikan sekolah-sekolah unggul, kemudian juga usaha untuk bagaimana agar guru-guru bisa mendapatkan kesejahteraan sebagai ujung tombak pendidikan. Saya kira guru perlu mendapat perhatian, salah satunya dari kesejahteraan supaya mereka bisa lebih baik lagi di dalam pengembangan proses. Pak Prabowo sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan, itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Itu sedang kita hitung karena nanti nominalnya tidak sama. Nominalnya tidak sama sehingga kita harus hitung betul. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi data yang kita. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada rebutan nanti.